Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama The Late Show. Sekali lagi kelamaan kita tayangnya. Kali ini kita mau bahas banyak hal. Salah satu yang menarik adalah soal disahkannya undang-undang baru, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini kitab yang bahas soal bagaimana tata cara dalam proses pemidanaan. Sebagaimana undang-undang sebelumnya, selalu dibuat dengan terburu-buru tanpa melibatkan meaningful participation atau partisipasi bermakna. Nah, menurut Ketua Komisi 3 DPR, Pak Habibur Rahman, yang sangat baik itu, mengatakan bahwa sebenarnya partisipasi sudah dilakukan, ya, sudah banyak ratusan, 120-an ya. Organisasi masyarakat sipil sudah diajak bicara, berunding, diskusi dan segala macam. Bahkan Pak Habibur Rahman yang baik itu mengatakan Del Pedro Marhen sendiri ikut terlibat. Jangankan itu, Pak Habibur Rahman juga mengatakan kalau ada yang mengatakan ini belum sesuai standar, berarti ormasnya malas tuh, NGO-nya malas tuh, karena harusnya dicek bahwa kami telah melakukan berbagai upaya pelibatan masyarakat. Nah, Pak Habibur Rahman, Bapak juga jangan malas dong. Jangan laporan anak buahnya dimakan mentah-mentah. Faktanya, Del Pedro Marhen yang Bapak tuding ikut diskusi soal KUHAP itu, ketika tanggal pembahasan dengan Lokataru itu, Del Pedronya sedang di penjara, Pak. Di dalam penjara, Pak. Kapan Del Pedro ikut diskusi soal KUHAP? Juga Arif Maulana dari YLBHI mengatakan bahwa sesungguhnya diskusi dan keterbukaan partisipasi publik pembahasan KUHAP itu semu belaka. Faktanya sampai sekarang surat klarifikasi dari teman-teman masyarakat sipil yang dilayangkan YLBHI salah satunya tidak pernah berbalas pantun dilakukan oleh DPR. Kan harusnya resmi, Pak. Jadi bagi saya, tolonglah Pak, jangan malas juga, karena rakyat dituding malas itu sudah menyakitkan. Apalagi kemudian Bapak sendiri juga malas mengoreksi apa yang disebut data. Apalagi kita semua ya agak khawatir dengan KUHAP baru ini karena seolah-olah berupaya mengabaikan putusan MK soal reformasi kepolisian, dan di tengah meningkatnya kembali rasa cinta kepada Presiden Soeharto, terutama ketika diberikan status sebagai pahlawan nasional. Kita akan ngobrol soal ini di The Late Show bersama Ferry Amsari dengan Aurigano Nusantara. Saksikan dengan tamu-tamu kita apa yang menjadi cerita tentang KUHAP dan Presiden Soeharto. Oke, ketemu lagi. Kali ini kita dengan banyak orang, udah lama tidak jalan. Tamu kita kali ini abang-abangan Comika dan abang-abangan aktivis Semi Not a Slim Boy. Waduh. Orang paling radikal di Twitter. Gampang. Profesi abang apa sih, Bang? Komika iya. Ya. Bisnis teknologi iya. Ya. Apalagi tukang makan iya. Sekarang udah turun. Udah menurun ya. Bisa menjauh kita gara-gara ini. Sebenarnya profesi utama adalah pembenci Jokowi. Itu profesi utama. Iya. Hanya karena itu tidak menghasilkan. Seandainya saya membenci Jokowi itu menghasilkan, saya akan fokus di situ. Tapi tidak, Bang. Tapi tidak semua aktivis 98 loh, Bang, pembenci Jokowi, Bang. Iya. Ada juga pencinta Jokowi. Sebenarnya enggak pencinta Jokowi mereka. Mereka hanya tidak punya cara lain untuk mencari uang gitu. Karena Budiman Sujatmiko nggak bisa coding. Itu aja. Kita bubar yuk. Dia ngomongin algoritma tapi nggak bisa coding, gimana sih? Ngomongin bukitnya makanya kan. Iya gitu, algoritma bukit. Terus kita kehadiran ini, Bang, Menteri Kegelapan, Bung Rindra Danantara, Bang. Sekarang namanya Danantara, Bang. Iya.
Ini orang paling membingungkan sih. Sebenarnya mendukung pemerintah Mendukung. atau trolling pemerintah gua enggak. Mendukung, Pak. Mendukung. Mendukung dengan caranya. Topinya aja udah wus bang, sangat pemerintah bang. Bukan Bang, ini bukan Wus, tapi Widodo. Widodo ini Bang. Widodo ini udah. Saya lumayan dekat sama dia. Banyak orang-orang yang klarifikasi ke saya gitu. Ah. Rindra itu serius bang? Ya tanya aja sendiri, gua aja bingung. Emang perlu antena agak tinggi untuk memahami ya. Serius saya. Serius. Begitulah orang kalau sudah di level apa? Makamnya ini ya. Ya apa? Jadi dia itu bukan lagi ngomongin syariat kalau dia. Oh. Bukan hakikat, dia udah makrifat. Wih. Ngeri. Di atasnya lagi. Levelnya udah nabi, bukan menteri, dia nabi. Jangan dong, jangan. Jangan dong. Jangan. Kan nabinya udah jelas siapa yang waktu itu dibilang nabi. Oh iya. Iya asik. Ketiga tamu kita Ki Bagus bang, sangat Muhammadiyah namanya bang. Omong-omong makrifat itu cocok itu bang. Oh, iya. Ki Bagus juga adalah peneliti di Auriga Nusantara dan sehari-harinya ya bercerita soal lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan ya. Jadi sebenarnya beliau ini mewakili Auriga yang punya studio, kalau nggak diajak nggak enak. Gitu. Terlalu terus terang ya. Nggak, kita membutuhkan data-datanya Oh bang. iya. Untuk sumber-sumber gosip kita bang. Nah ini apa kabarnya bang, bukan tiba-tiba juga, sudah lama diperjuangkan 15 tahun saya dengar. Soeharto yang dulu ditumbangkan oleh aktivis 98, gengnya abang itu, sekarang sudah menjadi pahlawan nasional. Iya. Abang bahagia nggak? Ya sebenarnya ya ini sudah terprediksi lah ya dengan bergabungnya Mr. Bukit algoritma ke rezim ini gitu kan. Selama ini kan sebenarnya kita tahu, bahkan dia juga mengakui bahwa Mas Budiman sendiri yang ngomong waktu di acara kita di Petrus, dia bilang selama ini emosi saya yang terjalin dengan dengan Prabowo hanya emosi kemarahan. Dia sekarang sudah ada di dalam kabinet sebagai utusan khusus ya atau staf sus. Artinya emosi kemarahan itu udah nggak ada. Jadi mereka udah rekonsiliasi gitu. Masalahnya apa juga dulu gua nggak tahu apa ya, jadinya nggak jelas ya. Dan bukan hanya dia gitu ya. Ada Mas Agus Jabo, ada Nezar Patria ya. Iya. Itu udah duluan malah ya. Jadi sebenarnya ini sudah terprediksi gitu. Dan yang paling ini aneh atau enggak atau malah bagus, itu di hari yang sama diangkat juga Marsina sebagai pahlawan nasional. Jadi kalau kita mau protes sebagai sebuah paket lah, Marsina juga dia. Iya. Kita bingung ini mau protes atau enggak gitu. Itu teknik sih bang menurutku, supaya makanan ini kemakan kan. Iya. Sajiannya harus beragam kan. Beragam. Jadi ada yang sehat, ada yang enggak. Ya ini satu paket nih nggak bisa ditolak gitu. Iya pandai-pandai lah mereka. Ya jadi kayak di KFC itu ngejual ayam dengan CD gitu. Kita butuh ayamnya dikasih CD juga. Tapi suka kan CD-nya? Iya, enggak juga. Disuruh ngedengerin Agnes Monica ya akhirnya didengerin juga. Iya, Nah, tapi intinya ini kalau ngomongin serius, ini sesuatu yang menurut kita ya kekalahan lah ya. Kekalahan karena tapi ya itulah, orang Indonesia mungkin cepat lupa, terus narasi-narasi orang yang anti pemerintahan pun, yang anti Jokowi pun banyak yang mendukung Soeharto jadi pahlawan loh. Karena berjasa katanya memberantas PKI gitu. Nah, itulah. Ya, kalau dia kenal PKI tidak, Iya. apalagi Soeharto. Terus ada juga yang dari latar belakang konservatif Islam, padahal sebenarnya golongan ini juga sempat jadi korban Soeharto ya. Tanjung Priok, Talang Sari. betul. Artinya atau dom atau sipil ya di Aceh. Di Aceh. Nah, artinya kan sebenarnya kalangan-kalangan ini jadi korban tapi lupa gara-gara itulah. Iya. Apa taklik buta? Iya nggak tahu lah. bahkan dari orang-orang yang menurut saya cukup cukup vokal kepada pemerintahan saat ini. Kan banyak orang tidak paham Soeharto.
seperti abang bilang. Salah satu yang paling masalah tidak hanya soal kebebasan demokrasi, Bang. Di era Soeharto kan paket pengerusakan lingkungannya cukup luar biasa tuh, Bang. Ya. Kita tahu Freeport dilanjutkan meskipun sudah dari zaman Bung Besar ya. Lalu berbagai bisnis yang berkaitan dengan lingkungan dan tambang juga semakin besar di era Soeharto. Nah, ini ada ahlinya, Bang. Kita kasih dia tahu apa soal Soeharto dan tambang-tambang ilegalnya itu, Bang. Oh iya. Ya. Gimana Ki? Sebenarnya waktu kemarin Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional kaget nggak kaget sih, karena sudah beberapa tahun terakhir kita sering lihat di pantat-pantatnya truk Enak, Masih. enak zaman masih Kuto. penak zamanku toh. Oh. Kayaknya ini rangkaian panjang untuk memuluskan jalan pemberian gelar pahlawan ke Soeharto ini lewat pantat-pantat truk ini. Nah, makanya betul tadi yang dibilang sama Bang Semi, kayaknya masyarakat Indonesia masyarakat yang cepat lupa gitu ya soal Gitu Bang, peneliti itu Bang. Bukan yang diperhatikan Bang. Truk dia lihat. Beda dia emang. ya kayak penyakit akut lah sampai di masyarakat Indonesia nih soal apa yang sudah dilakukan Soeharto dulu. Dulu mungkin di awal-awal reformasi, kemudian sampai beberapa tahun setelah reformasi banyak aktivis yang salah satunya menyebut World Bank IMF sebagai biang dari krisis Kekacauan. moneter. Tapi di masa kepemimpinan Soeharto, World Bank itu pernah mengeluarkan riset yang menyebutkan bahwa selama kepemimpinan Soeharto setidaknya itu 1 juta hektar hutan hilang per tahunnya. 1 1 juta hektar per tahun. per tahun. Apa dulu nama grupnya tuh IGGI? IGA. Iya. Belanda itu Belanda ya? yang Jangprong yang diusir itu kan. Ya. Nah, 1 juta hektar itu bukan hal yang kecil ya. Kan 1 juta hektar kita bicara ini kawasan hutan. Bahkan kalau dulu banyak foto-foto beredar, pohon-pohon yang ditebang di Indonesia bukan yang cuma bisa dipeluk 1, 2, 3 orang. Sampai belasan orang juga meluk pohon itu yang ditebang, yang masuk dalam angka 1 juta hektar per tahun itu. Dan itu yang diwariskan sampai sekarang. Auriga itu setiap tahunnya mencatat angka deforestasi tahunan. Kayak misalnya di tahun 2024 kemarin yang kita catat itu ada 260.000 sekian hektar. Seperempatnya lebih dikit dari zaman Soeharto lah. Tapi warisan-warisan deforestasi, warisan-warisan tata kelola lingkungan yang buruk itu diwariskan dari zaman Soeharto. Kalau kita Tapi Ki kan ekonomi kita sejahtera di era puncak-puncaknya Soeharto itu. nah itu yang Jangan terlalu antipati lah. masih penak zamanku. Tapi itu sebenarnya itu terusin dulu deh. Nah, yang yang jadi masalah mungkin kenikmatan ekonomi yang bagi mayoritas orang harga-harga murah bisa dijangkau itu juga harus ditebus di krisis ekonomi 98 juga ujung-ujungnya gitu loh. Bagaimana bubble kemudahan ekonomi yang selama itu dirasakan oleh masyarakat itu pecah, akhirnya ada krisis ekonomi yang sangat masif, kemudian efeknya kemana-mana. Pebisnis hutan itu semuanya dekat Soeharto semua ya. Betul. Bob Hasan siapa gitu. Bahkan keluarga-keluarga terdekat, anak-anaknya juga. Ini yang Pertamina juga kan. perilaku koruptifnya juga diwariskan sampai sekarang dari zaman Jadi kepemimpinan. kemajuan ekonominya tuh sebenarnya ilusi juga. Ilusi karena waktu itu kan Indonesia masih anggota OPEC ya. Ya artinya masih eksportir minyak gitu. Ini sangat orde baru ya. OPEC itu apa? Iya. Katanya kan soal minyak itu kan, Iya, organisasi iya. minyaknya. Bahkan dulu ketuanya atau sekjennya
menteri pertambangannya Indonesia jadi pengurus tuh di OPEC gitu. Saking pentingnya Indonesia di Karena kebutuhan orang itu terhadap Indonesia ya. Nah, terus juga sebenarnya bukan hanya masalah demokrasi dan HAM, ekonomi juga sebenarnya banyak kebijakan yang ngaco. Misalnya tata niaga cengkeh itu kan orang yang petani-petani cengkeh itu yang waktu itu disebut emas apa ya? Emas hijau ya. Saking harganya tuh Mahal ya. mahal, lalu dikelolalah oleh tata niaga cengkeh. Orang-orang tuh harus menjual ke pemerintah. Yang quote unquote adalah Tommy Soeharto. Tengkulaknya ya. Ya, dengan harga yang sudah ditentukan. Tengkulak betul tuh ya. Iya. Iya. Itu yang petani cengkeh yang tadinya kaya raya mendadak jadi miskin tuh ya gara-gara itu. Gitu. Oke lah, ini dua orang ini kan sentimen sama Orde Baru dan Soeharto ya. Kita mau mendengarkan lah pendapat menteri yang dekat dengan keluarga, Dekat dan kekuasaan lah ya. dengan keluarganya mantan Presiden Soeharto, presiden kali ini. Dan saya enggak tahu ya apa relasinya dengan Jokowi karena beliau pakai topi berlambang WUS tapi artinya Widodo. Iya. Nah, ini orang-orang ini bagaimana menurut Pak Menteri, selalu punya apa ya, gambaran negatif dengan Presiden Soeharto, padahal kan pantat truk saja cinta dengan Presiden Soeharto, masa publik enggak begitu ya? Ya, nggak, kalau saya pribadi kami dari Kementerian Kegelapan itu udah ngomong di Kontras juga waktu itu. Kami bilang kalau pemberian gelar pahlawan Pak Harto tuh seharusnya ditunda dulu. Jadi kami tuh ada semacam campaign waktu itu. Jokowi pahlawanku, Soeharto nanti dulu. Jadi masih Jokowi dulu. Harus Jokowi dulu yang jadi pahlawan. Karena Dampaknya dirasakan sekarang kan. Kementerian Kegelapan itu kan Soeharto itu kegelapan masa lalu. Oh, iya, Nah, ini iya, kan iya. kalau Pak Jokowi ini kegelapan masa kini. Nah, dari yang kami coba tempuh itu memang lebih cocok Pak Jokowi yang jadi pahlawan. Iya. Dia cuman nggak ada gelar ALM-nya aja. Ya, Alumni maksudnya. iya. ALM UGM. Menuduh tidak ada alumni itu. Ya, maksudnya itu. Alumnus dia. Alumni nggak lulus. Iya, jadi itu kalau dari kami sih. Maksudnya kalau nanti dulu Pak Harto, harusnya nanti dulu, Jokowi dulu. Tapi kan bisa juga strateginya Pak Men dimulai dari Pak Harto, baru nanti kan setiap presiden nih ada yang sudah ngomong begitu. Udah ada yang ngomong gitu. Iya. Udah ngomong gitu. Bahlil. Penting sekali itu kan pernyataan Pak Bahlil. Jadi dimulai Pak Harto ya berarti presiden-presiden berikutnya juga akan jadi pahlawan nasional. Iya. Namanya akan jadi nama jalan begitu ya. Namanya akan jadi nama apa, bandara, museum gitu ya. Iya. Ya saya rasa sih sebenarnya, tapi gini ya, kalau menurut kami jadi presiden yang bagus itu ya memang kerjanya harus seperti itu. Jadi dia tidak mengorbankan apapun sebenarnya. Dia tidak menjadi, maksudnya sebenarnya ya kalau pemanya kita lihat kayak orang yang menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tuntutannya itu kan bukan pahlawan sebenarnya kan. Nah, Dia kan tidak- pekerjaannya ya. Pekerjaannya seperti itu. KPI-nya ya. KPI-nya seperti itu. Iya, maksudnya pengendara Gojek nganterin barang ya itu, bukan dia tidak jadi pahlawan gitu. Maksudnya kayak pemain basket mencetak 50 poin pun dalam satu pertandingan tidak jadi pahlawan juga. Nah, sebenarnya presiden yang baik ya udah jadi presiden yang baik aja gitu loh. Dia itu menjalankan tugasnya. Ya, seharusnya seperti itu. Namun kalau berkaitan dengan kegelapan memang kalau buat kami sih Pak Jokowi ini harus disegerakan jadi pahlawan. Ya pahlawan. Iya. Walaupun Udah pahlawan. dia hanya key performance indexnya Pak Jokowi apa sih? Tapi kayaknya belum ada orang yang diangkat jadi pahlawan nasional dan statusnya masih hidup gitu. Gak apa-apa kan udah biasa tabrak-tabrak masuk kan. Iya. Soekarno pun nggak tahu ya, mungkin diangkatnya setelah dia meninggal ya. Ya sudah meninggal. Udah meninggal lama, iya. Hatta mungkin ini yang pertama. Tidak ada salahnya untuk memulai lebih cepat. Kita majukan saja lagi itu Almasaki biru itu tuh, untuk Maksudnya menggugat MK lagi. Lebih cepat diangkatnya atau lebih cepat? Ya kan? Aduh. Lebih cepat diangkat ya Pak Sam. Diangkat sama siapa kan kita tidak tahu. Diangkat. Kita tidak diangkat apanya kita tidak tahu. Yang penting diangkat dulu aja. Kita mah tamu yang tanggung jawab yang punya podcast. Iya. Bulut-bulut berbahaya ini ya. Enggak lah, maksudnya
Kami tetap Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi ya. Waduh. Jadi sebenarnya lumrah saja pemberian gelar pahlawan sepanjang itu dimulai dari Pak Jokowi, Bang Sam. Iya. Tapi kalau tadi melanjutkan bahwa Penak zaman kuto itu sebenarnya fenomena yang umum manusia sih. Manusia itu selalu kangen yang sebelumnya. Kabarnya waktu misalnya zaman-zaman baru merdeka juga banyak rakyat Indonesia yang merasa nggak enak di kepemimpinan Republik. Kangen lagi sama Ratu Wilhelmina gitu. Jadi penak zaman Ratu Wilhelmina gitu. Karena kan Belanda sendiri di tahun 2030 lumayan sejahtera tuh membawa Hindia Belandanya gitu. Bahkan Hindia Belanda pertama kali Indonesia ikut berpartisipasi Piala Dunia. Piala Dunia itu di zaman Hindia Belanda. Setelah itu nggak pernah lagi gitu. Jadi memang ada yang seperti itu. Tapi apakah dengan demikian semua Ratu Wilhelmina harus jadi pahlawan? Iya kan? Sama juga waktu kejadian di Papua itu mereka bilang stigmanya KKB kan, kelompok kriminal bersenjata, gitu kan, atau organisasi apa gitu loh. Terus ada juga yang melakukan kejahatan terhadap tentara Indonesia. Itu kan lagi dianggapnya seperti itu. Kan itu kan istilahnya lagi perang. Ya wajarlah menyerang tentara kita di situ gitu. Iya. Nah, di Indonesia sendiri ada waktu itu masa bersiap kan. Tahu kan ya, yang masa bersiap yang noni-noni dihajar, rumah-rumah orang-orang menir-menir itu dijarahin. Nah, apakah gara-gara kita melakukan itu Indonesia tidak punya hak untuk merdeka? Nah, sama juga di Papua gitu. Jadi radikal contohnya. Artinya ada Iya. yang seperti itu. Tapi apakah Papua tidak punya hak untuk merdeka? Iya. Gara-gara ada kelompok yang seperti itu, aneh kan? Ini kemana nih ceritanya kita mau merdeka dari rezim ini atau ini cuma contoh aja? Iya. Itu kan temennya udah nulis itu. Reset Indonesia. Tapi fenomena seperti ini berulang. Berulang. Artinya juga suatu waktu kalau Soeharto saja bisa jadi pahlawan nasional, apa salahnya dengan Pak Prabowo? Toh sejarah juga sudah akan ditulis ulang kan? Jadi ya tidak ada tuh cerita Pak Prabowo terlibat penculikan aktivis mahasiswa, terlibat dalam operasi-operasi tertentu di Timur Leste yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran HAM. Jadi targetnya Pak Prabowo yang bisa saja suatu waktu akan jadi pahlawan. Bahkan Fadlizon bilangnya bukan lagi pelanggaran HAM, peristiwa HAM. Peristiwa HAM. HAM itu adalah sebuah peristiwa. Asik. Ya, kami dari Kementerian Kelautan juga bingung dengan Itu apa sih? iya dengan istilah-istilah tersebut, dan waktu dulu kan Pak Fadlizon juga kelihatannya cukup bersemangat kan memberikan gelar pahlawan ini ke Pak Harto, padahal dia waktu itu ikut demo. Jadi waktu itu dia demonya ngapain? Katanya Pak Harto melakukan pelanggaran HAM, terus habis itu yang dia demoin waktu itu apa? Iya. Dia sedang mengkreasikan istilah baru dari pelanggar HAM jadi peristiwa HAM itu. Jadi prosesnya panjang itu Pak Men. Iya. Jadi ya peristiwa berulang dan segala macam. Nah, di perspektif teman-teman Auriga, tidak hanya pelanggaran HAM dan pengerusakan demokrasi, kerusakan hutan dengan sebagai jejaring oligarki itu potensial semakin besar kalau kemudian demokrasi kita makin buruk ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat pola-pola bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi proyek itu kan sebenarnya sudah dimulai sejak zaman calon pahlawan nasional Jokowi ini kan. Itu Kita tidak seradikal itu ngomongnya, cuman saya cuma potensi pahlawan. mendukung Ya, menteri. bagus langsung kayaknya nyindir gitu ya. Terima kasih. Jangan gitu dong Ki. Nah, potretnya kan sudah polanya sudah mulai diulang dari sejak zaman kepemimpinan Jokowi gitu. Bagaimana jabatan-jabatan di kementerian, bagaimana jabatan komisaris juga mulai dibagi-bagikan waktu itu. Kemudian banyak bisnis-bisnis yang terutama bisnis ekstraktif ya. Yang bisnis ekstraktif berbasis lahan skala luas ini, tambang, kebun, hutan, termasuk properti itu dibagi-bagikan ke
lingkaran terdekatnya. Dan ini yang terjadi berulang juga sampai kepemimpinan Prabowo gitu loh. Bagaimana kita lihat sekarang John Lin salah satunya merajalela di mana-mana di berbagai sektor. Di urusan dari dulu tambang dan kayu sekarang masuk ke urusan sawit, terus kemudian tebu yang dibungkus dengan proyek energi terbarukan. Kita lihat misalnya kalau dulu zaman Soeharto itu ada pembukaan lahan gambut besar-besaran di Kalimantan untuk atas nama swasembada pangan begitu. Hutan dibabat, gambut dibabat gitu untuk ditanam sawah dan akhirnya gagal. Tapi sekarang sama ya. Kegagalannya diulang di food estate. Tapi sempat dapat penghargaan dari FAO kan tahun 83, 84 tuh. Iya, swasembada. tapi pembabatan lahan gambut besar-besaran itu juga nggak bisa dilupakan. Yang dampaknya juga terasa sampai sekarang. Kebakaran lahan dan hutan terjadi berulang-ulang tiap tahun. Dan kegagalan yang sama akan diulang di Papua saat ini. Kita tahu sendiri di Merauke dan beberapa kabupaten di atasnya itu akan dibuka lahan setidaknya 2 juta hektar untuk food estate, food and energy estate. Ya dulu swasembada pangan, sekarang diinggriskan lah ya. Betul. Jadi akan ditanam sawit, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan energi. Atau dibungkusnya dengan bahasa yang bagus, Biomas. transisi energi, biomas. Sama yang singkong etanol itu ya. Iya. Singkong. Jadi kalau kemarin Iya kan? kalau kemarin Kanda Bahlil sudah bilang akan dicampur dengan etanol, ya itu yang akan dikorbankan gitu loh. Pantas Bang Semi tidak protes, kan Kanda Bahlil. Kan mobilnya sudah listrik gitu. Tidak pakai etanol lagi dia. Aduh, itu ngejar genap ganjil doang. Jadi gitu Bang. Ada Abang bilang sudah diberikan penghargaan tahun 80-an ya. Iya. Ya Jokowi kan juga akan dapat penghargaan, Prabowo juga akan dapat penghargaan. Jokowi udah. Abang dengan geng-geng abang aja yang risih dengan Jokowi kan udah dapat penghargaan dari OCCRB. Sebagai paling Walaupun baru nomor 2 ya, mau ditingkatkan ke nomor 1. berarti sudah ada pahlawannya, Bung. Enggak, jadi sebenarnya gini, apa yang kita pelajari di SD atau SMP kadang-kadang kita lupa. Dan kadang-kadang sebenarnya ini kebetulan ada aktivis lingkungan nih. Iya. Ini kita diskusikan aja. Sebenarnya kan kalau menurut saya tidak ada tuh sumber daya yang terbarukan tuh nggak ada. Karena unsur hara sendiri kan bisa habis sebenarnya kan. Misalnya mau bikin food estate, singkong mau dibuat bioetanol itu butuh singkong seberapa banyak? Kalau singkong 1 kilo terus difermentasi paling nanti jadinya tape. Artinya dia butuh jumlah yang sangat banyak dan dia harus recurring kan. Jadi si lahan itu dipaksa untuk panen sesering mungkin kan. Sehingga penggunaan pupuk pasti gila-gilaan pasti tinggi. Dan itu itu mempengaruhi kegagalan lahan ya. Sebenarnya memang Soeharto pernah dapat penghargaan dari FAO. Swasembada pangannya itu juga gagal karena tanahnya mabok sama pupuk gitu kan. FAO ini organisasi PBB ya, Iya, PBB, Food and Agricultural Organization. Nah terus sama juga itu kan pupuk sendiri bahan dasarnya apa? dari petrokimia juga. Dari minyak bumi juga. Artinya itu kan bahan yang tidak terbarukan juga. Jadi sebenarnya itu Kamuflase dari ilusi gitu ilusi. bahwa itu unsur hara bisa habis. Terus yang ya itulah Indonesia tuh dibilang bahwa negeri yang subur. Enggak juga, kalau unsur haranya habis ya habis. Katanya di lagunya siapa? Kus Plus yang kayu ditanam jadi tanaman. Tongkat dilempar jadi tanaman ya. Sebenarnya itu mah biasa aja. Itu mah bukan gara-gara subur, itu namanya budidaya dengan metode stek. Tongkat ditanam jadi itu metode ya. Artinya di tanah di Brazil juga kalau misalnya kita ituin dan kalau tanahnya ada unsur haranya ya tumbuh juga singkong gitu. Bukan gara-gara di Indonesia subur tuh tongkat ditanam jadi
itu budidaya dengan metode stek, udah selesai gitu loh. Tidak hanya meragukan Kus Plus Bang Semi ini, tetapi juga meragukan Kanda Bahlil, Pak Menteri. Gimana Pak Menteri? Orang-orang seperti ini dapat pencerahan betapa pintarnya Kanda Bahlil kita itu, Pak Menteri. Kanda Bahlil ya, kalau mamanya beliau itu sebenarnya kan saya rasa ada di pemerintahan sekarang tuh karena selalu berhasil membuat Jokowi ketawa kan sebenarnya kan. Jadi dia ada di sini karena kalau mamanya di tongkrongan tuh ada orang yang selalu kocak aja gitu loh. Nah, saya rasa Dia selalu berhasil membuat bercanda, kita bercanda. semua tertawa. Iya, kita semua tertawa. Marah dulu habis itu ketawa kan. Jadi kayak kelihatannya memang beliau ini apapun, tapi saya rasa beliau ini cocok dengan gaya pemerintahan Pak Prabowo juga mungkin dengan Pak Jokowi yang suka dengan yes man. Dia apapun yang dia lakukan itu ya demi pemerintah gitu loh. Nah saya sih cocok dari Kementerian ke-8 melihat tingkah Kanda Bahlil yang penting gimana program ini bisa dijalankan, terlaksana. Walaupun keberhasilannya mungkin perlu dipertanyakan, tapi saya cocok dengan beliau sebenarnya. Beliau ya dengan tingkah. Tapi kemarin waktu Pak Presiden Prabowo ngomong soal tambang dan segala macamnya, di belakangnya kan ada Kanda Bahlil sama Pak Ruslan ini tuh yang colek-colekan itu kodenya maksudnya apa sih? Oh iya, kalau itu nanti saya harus tanya ke beliau sih. Kebetulan kan soalnya saya nggak ada di WhatsApp grup menteri ya. Masuk grup kementerian kan. Jadi saya harus nanya beliau waktu itu. Itu kan kesannya meragukan apa yang diomongin Pak Prabowo ya? Ya mungkin ya. Nggak mungkin kan waktu itu Pak Bahlil pernah ini kan apa namanya dia katanya setiap malam itu doa lifting waktu itu. Jadi doanya itu untuk lifting minyak supaya produksi minyak kita selalu tercapai katanya. Oh, doa lifting. Doa lifting dia bilang itu setiap malam. Tapi mungkin beliau tuh kadang ya saya rasa sih semangatnya sih luar biasa kan demi kemajuan bangsa ini saya kagum ya. Kagum beliau tiap malam berdoa. Tapi mungkin beliau tuh agak lupa kalau mamanya doa yang dikabulkan itu doa orang yang terzolimi bukan orang yang zolim. Dia kelihatannya, tapi gak apa-apa semangatnya kita Makanya apresiasi ya. Apresiasi. Makanya jangan sering-sering dibully dia, nanti doanya jadi terkabul. Oh bener ya, dia udah dibully dari kecil kan. Kemarin dia waktu itu balik ke Fak-Fak kan dia, balik ke Fak-Fak jadi itu dia nyupir angkot. Iya. Serius? Iya, jadi kayak napak tilas lah dulu dia tuh supir angkot, dia dikenalin keneknya pas segala waktu itu dia nyupir, saya pikir langsung saya percaya dia dulu supir angkot. Cocok. Karena ahli Iya, bukan ahlinya cocok. iya. Tapi kelihatannya memang cerita beliau tuh inspiratif lah kalau buat saya. Inspiratif ya. Iya. Ya salah satu tokoh politisi ulung Indonesia saat ini ya beliau. Ya, beliau. Iya, benar-benar. Mengendalikan salah satu partai terbesar nomor 2 ya. Iya, dari latar belakangnya seperti itu sih. Mungkin sekelas lah. Politisi ulung dari sisi keulungannya. Dari sisi iya. Kan sama-sama ketua partai. Kita kan ngomong itu partai yang legal juga di zamannya kan. Ya kan? Iya betul. Ya silakan diedit. Enggak usah. Enggak mungkin lah komunis Pak Bahlil itu kan dia enggak dari sisi keulungannya. Iya, dari keulungan. Apalagi dia sudah membuat lapangan pedal baru ya untuk Golkar ya. Oh iya. Itu sangat boleh main gratis asal jadi kader. Iya. Kanda. beda. Strateginya beda deh. Strateginya beda. Udah Beda, jadi beda. iya. Dia bagus. Ketua masjid seluruh dunia kan dia kan. Seluruh dunia. Iya. Itu Ketua serius? masjid dunia. Gak tahu tuh itu Bukan organisasi. Indonesia aja. Kayaknya dunia deh waktu itu kan. Masuk masjid-masjid yang ada di Arab, di Amerika, dia ketua pemudanya. Yang di Iran. Nah, pokoknya ketua masjid entah di Indonesia kayaknya dunia deh kalau saya tidak salah ya. Kalau di Medan soalnya kalau sudah dipanggil ketua itu minimal ya 50.000 100.000 tuh. Bayangkan kalau ketua seluruh dunia tuh ketemu pemuda di Amerika ketua kata. Iya. Iya. $5. Ya, tapi sih inspiratif ya. Jadi kita apapun kan beliau tuh ketua masjid walaupun kita sepakat beliau tuh lebih pantas jadi beduk. Ya, tapi Beduk atau pukulan beduk? mungkin ya kita mungkin bisa dua-duanya lah. Merangkap. Nggak, tapi maksudnya hybrid. Kita jangan menghalangi apapun latar belakang kita tuh mimpi kita tuh harus selalu kita kejar. Jadi Inspiratif. Pak Bahlil itu hybrid inovagenik ya. Tapi dia memberikan motivasi bagus loh Pak Menteri. Iya. Saya dengar kemarin kan beliau kasih motivasi tidak penting bagi mahasiswa IPK tinggi. Saya kata beliau kan
IPK saya tidak 3 tapi jadi menteri. Ush. Penting, itu inspirasi. Teman-teman saya mahasiswa yang lagi malas-malas kuliah mendengarkan itu optimis dia bang. Jadi Weh, menteri. Mau jadi menteri. mau jadi mana ya? Pengen jadi. Jadi jadi menteri bang, sorry anak ITB ya, tidak dibutuhkan IPK tinggi dan ITB. Ya Yang kita penting bisa jadi menteri. iya, Ya, kalau IPK-nya tinggi jadi dosen kayak lu. Bikin podcast. kayaknya sudah saatnya mempertimbangkan keturunan kita untuk masukin ke Port Numbai juga. Seperti beliau kan. Iya. Port Numbai nanti IPK-nya udah mulai 3, jangan nanti nggak jadi menteri gitu. Hentikan ya. Nantikan usahamu. Nah, Berorganisasi saja. jadi tidak hanya ini juga Pak Harto hidup lagi dalam berbagai bentuk kegiatan, bentuk pemerintahan, pola demokrasinya kan mau undang-undang dasar naskah awal mau dikembalikan ya supaya bisa berulang-ulang jadi presiden ya. Mandataris juga nanti. Mandataris MPR kan. Nah, yang paling menarik sih sebenarnya soal bagaimana hukum akan digunakan untuk menghentikan kemerdekaan orang mengkritik soal lingkungan yang bermasalah, soal demokrasi, bisa dipakai KUHAP tuh sama pemerintah. Apalagi yang mati-matian bilang bahwa KUHAP yang baru kemarin disahkan adalah demokratis itu Pak Habibur Rahman. Siapa namanya ya? Dari Gerindra, ketua Komisi 3 ya. Pak Habibur Rahman ya. Bukan Habib atau Bapak sebenarnya. Namanya Bu Rohman. Habib Bu Rohman. Gak jelas ya. Kalau Habib ya Kayak ngomong Pak Gus Dur. ya namanya Habib tapi dia harus dipanggil Bapak. Iya. Dulu ada juga yang minta harus dipanggil yang mulia ya. Luis. Nah, ini kan ketentuan pasal-pasal ini dianggap potensial mengganggu orang. Ada loh bang ketentuan di KUHAP baru sekarang proses penyelidikan tuh bisa dari pola ngomong-ngomong begini, acara begini nih. Dipancing. Sudah langsung ya pancing-pancing langsung penyelidikan. Artinya akan di BAP itu omongan Menteri Kegelapan terus langsung. Dan bahkan ada proses kalimat apapun dan lain-lain ya. Jadi penyidikan tuh bisa pakai dan lain-lain besok. Jadi abang hati-hati bang sebagai aktivis 98 ya. Saya bukan aktivis, saya ikut demo tahun 98 gitu Oh, aja. gitu. Ya kalau jadi aktivis 98 kayak Mas Budiman ya. Oh, iya, gitu. iya. Waktu itu udah selagi skripsi. Ya, nggak ada kerjaan. Ada kerjaan, demo ya udah gitu. oke. Ya, turun beneran kan saya bilang gitu. Padahal kita bercanda ya. Iya bercanda lagi open mic itu. Nah, langkah-langkah begini gimana menurut abang ke depan? Aduh, nggak tahu sih nanti yang lebih ngerti. Katanya alat bukti juga ditambah ya. Ada yang nggak tahu itu kan harus ada 2 alat bukti itu masih. Yang cukup ya masih itu standarnya ya. Terus alat buktinya ada lagi pendapat hakim katanya sekarang. Nggak tahu nih, coba nanti diklarifikasi lagi. Saya juga hanya berdasarkan ChatGPT dan hukum online gitu. Nggak, tapi ya artinya kalau ke pemerintah itu kayak memang kita harus curiga terus sih, ya kan? Harus curiga terus karena ya selama ini kalau nggak dicurigai tiba-tiba Soeharto pahlawan aja gitu kan. Karena betul itu sifat kekuasaan kan. Iya. Kekuasaan itu potensial untuk menyimpang. Jadi kita publik harus khawatir. Harus pasang kuda-kuda ya, hati-hati ya perlu dikritik terus. Nah, itu kemarin Auriga apa sih penelitian soal KUHAP? Banyak betul masalah Auriga ini. Nah sebenarnya kawan-kawan di Auriga itu menyoroti soal ancaman terhadap para pembela lingkungan. Nah, sebelum ada KUHAP yang baru ini aja, catatan penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi, kemudian penggunaan Pemidanaan dan lain-lain. aparat kekuatan berlebih oleh aparat itu juga sudah cukup banyak di kasus-kasus yang bagaimana masyarakat membela lingkungannya berhadapan dengan korporasi, berhadapan dengan pemerintah. Nah, Auriga mencatat lebih dari ratusan kasus yang memidanakan dan mengancam pejuang lingkungan itu
di pencatatannya kami lakukan sejak 2014. Sejak Yang profesor IPB kemarin kan? iya, termasuk 2 profesor di IPB. Sejak zamannya Pak Jokowi kan maksud Anda kan? Bagaimana bahkan akademisi, Hmm. dosen mungkin bentar lagi. Ini apa maksudnya? Nah, akademisi aja mulai di kesaksiannya di persidangan Bisa jadi bahan. bisa dipidanakan. Oh. Itu yang menimpa Prof Bambang Hero dan Heru, Prof ada 2 profesor dari IPB. Kesaksiannya melawan korporasi yang terlibat kebakaran hutan Padahal dia diundang sebagai saksi. sebagai Sebagai ahli, sebagai ahli. Saksi ahli ya. Saksi ahli. ahli saja. Oh, Sebagai ahli. Ahli itu kan artinya dia berpendapat karena kemampuan keilmuan dia. Saksi dia berpendapat karena keterangannya karena dia melihat, mendengar dan mengalami. Jadi karena dia keilmuannya disampaikan langsung kemudian dilaporkannya. Wah, seru juga tuh jadi dosennya. Meneliti terus punya pendapat langsung dipenjarakan. Wah, luar biasa itu. Yang belum mungkin dosen dan akademisi hukum mungkin bentar lagi. Pendapatnya soal KUHP kayaknya bisa dipidanakan juga. Untung saya bukan orang pidana. Jadi ada upaya untuk mencekal ke depannya dan itu kan mirip Bang dengan Orde Baru Bang. Nah, Dulu mana ada dosen-dosen yang berani bicara, tiba-tiba kasus dikriminalisasi dan lain-lain kan. dan yang pola berulang yang kalau kita lihat di KUHP ini unsur subjektivitas penyidiknya sangat kuat sekali. Jadi sama kalau dulu di zaman Pak Harto misalnya ada Subversi. ada Pasal-pasal mudah karet sekali ya. menuduh subversi, mudah sekali menuduh komunis misalnya. Bahkan di beberapa tempat ini cerita nyata dari kawan di Sulawesi Selatan. Waktu pemberantasan PKI di waktu sweeping ke rumah, Bapak ada palu ada, Bapak ada arit ada. PKI ya. Itu juga kasus ulama di Bandung kan, Kiai Dimyati itu ya, tiba-tiba dituduh sebagai bagian dari PKI padahal dia kiai gitu. Nah, subjektivitas ini yang menguat di KUHP yang baru ini. Jadi dan lain-lain, kemudian ada unsur mendesak itu yang diperkuat di Karet ya. sangat karet sangat sekali. Jadi kalau kalau misalnya di Undang-Undang Pertambangan salah satu pasal kriminalisasi yang kuat pasal 162 setiap orang yang menghalang-halangi. Nah itu kegiatan menghalang-halanginya ini bisa sangat karet sekali dan ini yang terjadi juga di KUHP ketika dirasa oleh penyidik mendesak untuk dilakukan penangkapan, bisa dilakukan penangkapan tanpa meminta izin ke hakim. Bisa dilakukan penyadapan, bisa dilakukan perampasan penyitaan aset karena ditetapkan sebagai alat bukti. Tapi Nah, ini yang paling penting enak zamanku toh. Kayaknya kita dipaksa. Untuk menikmati zaman-zaman keemasan itu. Mbak Tutut sampai nangis loh Bang saking terharunya ayahnya. Tapi kalau ngelihat yang dilakukan oleh rezim sekarang, akhirnya saya agak setuju juga adalah kalau sebenarnya gini, saya nggak bilang Pak Harto itu baik ya, tapi kayaknya agak mendingan jadinya kalau dibanding yang sekarang. Kenapa? Setidaknya yang dikuasai waktu itu tambang, terus hutan, gitu kan. Kalau sekarang sampai ke catering dikuasai. Kalau dulu tuh catering, kantin tuh diurus sama masyarakat Ya, gitu. kantin, ibu-ibu kantin lah ya. Ibu kantin, sekarang anggota DPR punya catering semua. Ada gitu. anak anggota DPRD 41 dapur SPPG. Jadi sekarang dari tambang sampai catering dipegang semua gitu loh. Jadi agak mendingan juga sih yang dulu kalau
Soeharto diberikan gelar pahlawan karena tidak pernah ngurus catering. Iya, memajukan catering Indonesia. Itu terjadi di zaman Prabowo. Iya. Jokowi kalah lagi nih Pak. Iya. Kayaknya lebih keren Prabowo deh daripada Jokowi, Pak Men. Ya kan presiden saya emang Pak Prabowo. Iya. Jadi kalau W ini ya Wowo juga bisa. Nggak hanya Widodo. Soeharto katanya kegelapan masa lalu, Jokowi masa kini Keberlanjutan. keberlanjutan kegelapan ya. Keberlanjutan kegelapan. Kan dia menjanjikan keberlanjutan sesuai dengan janji. Iya. Iya. Nah, kalau pertanyaannya begini, ini pertanyaan terakhir. Kela Soeharto kontroversial jadi pahlawan. Widodo juga, Prabowo juga akan jadi kontroversial. Kalau boleh ditanya, siapa orang yang patutnya menjadi pahlawan tapi belum jadi pahlawan versi abang-abang semua? Bang Semi dulu lah. Nggak tahu biji tukul udah belum? Oh, belum dong. Iya. Orang ininya aja hilang nggak jelas. Apalagi status dia jadi pahlawan. Ya menurut saya ya biji tukul lah ya, supaya memberikan semacam pengingat untuk teman-teman yang sekarang lagi duduk di bersama rezim gitu. Pengingat juga bagi dosen-dosen, apa gunanya? Iya kan, terus ya tapi ya kalau misalnya ngasih gelar pahlawan sama Wiji Tukul tuh sama juga, terus itu akan lebih kontradiktif lagi Soeharto dan Wiji Tukul bersama-sama di dalam. Sebagai satu nama jalan, satu nama bandara ya. Iya gitu. Iya. Nama jalannya Wiji Tukul Kalau menuju perlu- Bandara Soeharto. Aduh Ya, kacau. kalau betul. perlu kayak jalan Hayamuruk dan Gajah Mada yang arah kota Iya. Gajah Mada, yang arah Harmoni Hayamuruk ya. Jadi arah kota kita ganti Soeharto, arah Harmoni Wiji Tukul. Tinggal milih jalan mana yang mau dipilih ya. Seru-seru itu. Apa gunanya ilmu tinggi-tinggi ya. Aduh, tuh Wiji Tukul tuh keren. Itu Wiji Tukul kalau versi Bang Sam. Kalau versi Ki Bagus, Waduh berat. saya pasti ada lah yang belum dikasih pahlawan. Timer Manurung misalnya. Belum almarhum, Belum ALM. belum ALM. Belum alumni. Siapa orang lingkungan, aktivis lingkungan yang menarik? Sebenarnya kalau mau disebut gelar, kayaknya yang pahlawan sebenarnya kan sebenarnya orang yang secara apa ya, bekerja tidak di bawah sorot lampu, tidak di bawah bekerja dalam senyap, dalam sunyi, yang dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk ruang hidup masyarakat yang lebih luas, bahkan untuk generasi yang akan datang. Menurut saya masyarakat yang masih mempertahankan masih mempertahankan ruang hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk ruang hidup yang lebih luas untuk generasi yang akan datang, itu yang lebih layak disebut pahlawan daripada pelanggar HAM ini. Pelanggar HAM ini itu siapa? Yang ada di Pangkostrat itu. Mulai nggak mau jemput. Nah, Pak Menteri siapa Pak Menteri? Ini tanpa harus ALM ya. Ya, tanpa harus ALM. Kan tadi udah dibilang bekerja dalam, Ki Bagus sudah bilang bekerja dalam senyap. Tidak dalam tidak di bawah sorot lampu. Menurut saya tidak ada yang lebih pantas ketimbang Mas Almas Saki Biru, Wush. sang penggugat MK waktu itu. Iya, yang menghadirkan Mas Gibran di dalam kancah perpolitikan kita. Untuk masa depan, untuk generasi selanjutnya seperti yang Wah, diam-diam tiba-tiba Uling Almas. Almas Fried Chicken. Gitu. Orang itu setelah diam ya, setelah Mas Gibran bisa jadi wakil presiden, beliau hilang. tidak Tidak merapat kekuasaan. tidak dapat komisaris, Tidak ada apa-apa. tidak dapat apa-apa Iya. katanya ya. Iya. Kayak di zaman 65 itu kayak Pak Nasution. Wah, Ngebantuin Soeharto naik aja tuh. Habis itu udah. dia menurut saya dia pahlawan kegelapan yang sesungguhnya tuh beliau bisa membawa sampai sekarang. iya. Kalau saya sih versinya sih Mas Gibran saya ya. Mas Gibran ya. Ya, tanpa skincare orang mungkin tidak bisa tampil lebih mempesona. Iya. Mas Gibran fokus ke sana dan itu pahlawan sejati itu. Dan dia sekarang sedang mencoba
menggalakkan lagi olahraga bulu tangkis supaya semakin dicintai oleh masyarakat. Dia bilang. Ada beberapa Itu orde baru juga tuh. di beberapa kesempatan kan beliau terlihat lagi main sama anak-anak SD. Itu kan sebuah langkah yang tepat karena beliau itu sedang main sama calon pemilihnya di 2039 kelihatannya. Kelihatannya. Jadi memang visioner seperti biasa. Video yang tersebar yang anak disuruh berdiri sambil diplototin. Nah iya itu untuk supaya pemilihnya juga tangguh dari kecil udah terbiasa. Mentalitasnya kuat. Mentalitasnya kuat memang. Terima kasih Gibran. kakak-kakak lawan orde baru. Mudah-mudahan podcast ini didengar oleh banyak orang dan menimbulkan kesadaran baru. Minimal ya kalau enggak sesat jalan ya menyimpang lah. Terima kasih. Assalamualaikum.